Assalamualaikum, kembali lagi di Porsalang bersama dengan gua Fuad dan ya Allah, Patrick. Ya, kami menyapa. Pertama gue ingin menyapa kepada Rido. Rido ini adalah temannya istri seorang presenter Mola yang cukup keren, Aldi Bawazir. Hai Rido, terima kasih sudah menonton Porsalang. Semoga Aldi. Ya, dia teman istrinya Aldi. Jadi tadi Aldi WhatsApp gua, "Bang, gua kaget di capture gitu kan. Ternyata si Rido ini nonton Porsalang episode terakhir yang ada Aldi gitu kan. Dan dia kaget, dia bilang, "Oh, Nat, itu suami lu ya, Nat, gini gitu loh." Jadi kata Aldi, exposure Porsalang lebih gede dari yang nyarin IPL gitu. Karena dia ngehnya Aldi di Porsalang gitu. Kalau itu udah jelas. Juga itu positif untuk Aldi, tapi itu juga negatif untuk Aldi sebenarnya, Wan. Gue kasihan sebenarnya lihat ya. Jadi kemarin nggak ada orang yang nggak perlu mengasihani seorang Aldi yang gajinya tuh ribuan pound sterling, tinggal di London. Gila kau ya. Jangan bikin pahala puasaku berkurang. Dari sisi itu ya gue gak kasihan. Cuman gue pikir kemarin tuh Koci bilang traitor ya kan. Banyak yang bilang, wah Bang Aldi ternyata dukung MU ya. Kemarin si Gusti Football Belanda juga bilang, Bang diajarin aja Bang. Udah mulai aja. UNITED. Kayak mau dimualafin men ke MU. Tadi gue udah bilang sama dia, oke Al gini Al, bismillah ya. Aldi langsung ketawa. Jadi Pet lanjut bentar, ada biasa ada yang mau ngambil pesanan dapur Nela ya. Gue langsung masuk ya. Masuk aja, udah ngobrol aja. Jadi sekali lagi terima kasih buat Rido ya. Nama lengkapnya sebentar gue baca dulu sebelum gue ngasih makanan ya. Nama lengkapnya adalah Rido Setiawan, teman dari Nadia. Gitu. Oke. Terima kasih Rido sudah menonton Porsalang dan semoga lancar ibadah puasanya. Karena tadi dia nggak ada gambar. Yang buat lo tarikan ya. Terpatah gue yang mimikin omongannya. Kepas kan? Anyway, it's over. Itu aja gue mulainya. It's over. It's over before it even began. ESL Innalillahi. Bagi gue senang dalam arti European Super League yang katrok yang nggak jelas ini berakhir, saga dramanya semua berakhir. Tapi bukan berarti dari awal juga gue sama Fuad udah bilang bukan berarti kita itu pro UEFA. No, UEFA mudah-mudahan dari kejadian ini UEFA betul-betul belajar, betul-betul sadar bahwa kekuatan fans itu nggak main-main. Tinggal nunggu waktu kalau lu macem-macem dan akhirnya fans ngamuk. Ini bisa aja terjadi kepada UEFA. Ini sebuah pelajaran yang a small warning, ya. Dan ini juga pelajaran buat klub sebenarnya. Bahwa lu kalau selama ini kan kalau zaman dulu klub itu jelas adalah milik penontonnya, milik fansnya. Klub-klub kayak Manchester United sendiri dibentuk oleh rakyat-rakyat biasa, pekerja-pekerja kecil. In the case of Manchester United, Newton and Heath dulu itu adalah pekerja railroad yang membentuknya. Jadi ini juga sebagai pelajaran buat klub untuk lu nggak usah terlalu arogan lagi. Kekuatan lu secara pemilik apa semua itu, iya kita akuin lu sebagai pemilik, lu yang punya uang kita percayakan klub ini pada dulu. Tapi kalau lu punya masalah, lu nggak perlu bikin kelompok kayak yang dijadi di Israel ini dengan merugikan fans. Kalau kedepannya UEFA macam-macam, lu bisa datang ke fans kok. Fans ini kalau bersatu, gila, cuy. Baru ibaratnya gini loh. Dari semua kejadian-kejadian selama ini yang gue perhatiin, satu ini bikin gue salut lihat fans sepak bola. Bisa loh fans seluruh dunia bersatu dan menjatuhkan kekuatan uang yang sebegitu kuat. JP Morgan bukan kaleng-kaleng, Pak. Dia udah banyak kasus-kasus dia yang memindahkan negara bagian aja dia bisa gitu loh. Dia mindahin apa ya? Dia klub-klubnya NBA juga kan banyak peran dia dalam meran-meran. Oh iya. Itu kan udah kita bahas kemarin gitu. Jadi intinya adalah seperti yang kita bahas kemarin. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak, pemain pasti dukung ESL karena duitnya gede segala macam bla bla bla.
Men, coba lu jadi manusia yang apa ya, lebih bijak kali ya gitu. Ya emang duit penting gitu loh. Tidak ada yang kalau ada duit nggak penting nih, nggak. Duit penting gitu bagi siapapun. Cuma tinggal besarannya aja. Karena ada sebagian yang mungkin cukup dengan misalnya duit 1.000, ada yang nggak cukup gitu loh. Ini ilustrasi gitu kan. Jadi banyak hal-hal, ada beberapa hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Seperti itu tadi, kebanggaan mengenakan seragam timnas gitu ya, kebanggaan menapak jenjang karir dari lu muda, kemudian sampai lu dewasa, berkembang, kemudian lu ditransfer dengan harga yang fantastis, itu kan juga suatu kebanggaan gitu loh. Sesimpel juga kalau lu pulang ke rumah, anak lu nyambut lu dengan senyuman, lu dipeluk, itu hal-hal yang priceless gitu loh, hal-hal yang tidak bisa lu kalkulasin, tidak bisa lu substitusi dengan duit, tidak bisa lu substitusi dengan rupiah gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya ini gajinya gede kok segala macam bla bla bla, men gitu loh. Coba deh, ya kebetulan ini kan bulan baik untuk yang Islam terutama kan gitu. Lu coba bermuhasabah, lu pikir gitu bahwa tidak semua hal bisa lu nilai dengan duit gitu. Benar. Plus lagi informasinya, Pak. Sorry gue potong yang itu sebelum nanti nggak masuk ke dalam. Plus informasi yang sebenarnya lu dapat dari coach kita yang terbaik sebenarnya nggak lengkap. Gue bilangin aja, itu duit ternyata, Wat, itu bukan dikasih gitu aja, men. Itu hutang. Oh iyalah, akan yang lu boleh dibalikin. Iya, lu harus balikin. Betul. Cara pembalikannya itu dalam kurun waktu yang dikasih waktunya agak longgar. Jadi there's no free money, man. Jadi kalau lu pikir bahwa kemarin dia yang bilang lu gabung Super League, klub lu dapat duit, lu apa nggak mau klub lu tuh selamat dari hutang, yang ada lu nambah hutang gitu loh. There's no free lunch, man. Itu diambil semuanya, jangan cuma dari satu sumber, biar lu nggak akhirnya. Bentar, gue baru nggak nih nama gue diganti. AKP Rama. Gue udah tadi diem. Gue baru nggak nih. Ini belum boleh bocor sebenarnya. Ini karakter yang akan gue perankan di sebuah web series ya. Dengan siapa main gitu segala macam belum boleh dibocorin sebenarnya, cuma ya udahlah ya. Iya, gue jadi seorang polisi nanti bangke. Gitu. Oke, balik lagi ya gitu. Jadi ada hal-hal yang mau nanya itu. Nah, jadi lu bahagia dong, Mat, pas waktu tadi pagi lu dengar beritanya ESL bermat? Senang, nggak yang overwhelm gitu, yang overjoy gitu sih, nggak. Gue cuma happy gue ya bahwa ya seperti yang Mas Hedi tulis gitu di blognya gitu ya. Ini wacana udah dari dulu sebenarnya, cuma dengan nama-nama yang beda-beda aja. Dulu ada G14 segala macem bla 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 gitu kan, dan emang nggak kejadian. Ya benar kalau lu bilang UEFA, FIFA terlalu overpower gitu ya, terlalu superpower, ya benar gitu loh. Dan gue nggak tahu ya sekarang selepas orang Sepp Blatter, Platini, ya gue ngeliat mudah-mudahan sih UEFA, FIFA lebih baik ya gitu loh. Mudah-mudahan nih gitu kan. Karena menurut gue yang terakhir paling kontroversial kan adalah ya pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia gitu. Itu how come Piala Dunia diselenggarakan di bulan Desember di negara yang sangat panas. Makanya digeser ke Desember supaya iklimnya lebih bersahabat gitu loh. Lu yang udah pernah ke daerah Jazirah Arab gitu ya, either Qatar, Uni Emirat Arab, atau mungkin lu pernah ke Mekah, Madinah, ya lu pasti tahu lah seperti apa panasnya gitu kan. Jadi terutama di bulan Juni-Juli gitu kan. Jadi pada saat Piala Dunia yang secara tradisi dibikin dari tahun 30 gitu ya, selalu diselenggarakan di tengah tahun gitu kan, di tengah tahun, karena dulu kan satu itu libur kompetisi, kedua kan itu summer di negara-negara luar. Itu summer holiday. Terutama untuk Eropa kan gitu loh. Dan pasar terbesar kan dulu di Eropa memang gitu loh. Tim yang terbanyak kan yang ngirim dari Eropa buat Piala Dunia gitu. Ya apalagi cerita Piala Eropa kan gitu. Jadi pada saat event tahunan itu diselenggarakan, ya asumsinya juga orang akan berlibur buat nonton, dia akan spend duit buat nonton gitu. Terus ini lu geser ke Desember gitu kan. Ya emang Desember juga holiday season juga sih. Itu maksud gua kan. Tapi beda holiday season. Kalau Agustus tuh holiday season, lu berhenti season. Akan betul. Itu dia, ini kan enggak, lu cuma jeda. Iya, lu masih ada gitu. Jadi udahlah. Jadi kalau ada FIFA emang korupsi. Ya emang kita juga di video sebelumnya tidak membenarkan bukan memuja FIFA UEFA tuh setinggi langit. Enggak, ya mereka emang cacat. Cuma
kalau gue sih berharap karena gue lihat sekarang sosok-sosok baru gitu ya, mudah-mudahan sih kedepannya akan lebih bagus. Kan itu namanya reformasi ya. Ya kalau lo mau cepat ya lo revolusi, lo dudukin tuh kantor FIFA UEFA, lo geruduk segala macam bla bla bla, lo ganti dengan orang-orang yang lo tahu punya integritas tinggi, ya itu revolusi kan gitu. Tapi Nah itu ini juga kan nggak enggak. jaminan. Itu juga nggak Iya jaminan. itu juga nggak jaminan gitu. Itu sudah Kejadian pernah tuh di suatu dilakukan negara di Indonesia. Timbuktu. Di Timbuktu pernah kayak gitu. Gue nggak tahu di Timbuktu, tapi di Indonesia sendiri udah dilakukan. Ya, waktu itu diganti dengan katanya orang-orang yang punya nggak usah sebut Indonesia, jangan bikin aku emosi dong. Nggak ngelihat tongkrongan gue kenapa, udah kayak apa. Kan betul-betul terjadi di sini. PSSI kan didudukin waktu itu. Lah emang dia bego, Min. Oh iya. Oh sorry. Kenapa gue nyebut Timbuktu ya karena itu. Ya Allah ya Robbi. Emang PA ini orang, betul. Astaga, ya, jadi masa 2 episode aku pinter kan nggak bagus bang. Jadi maksudnya ya itu di luar itu ya benar gitu. Dan sekarang kan emang ada nih jaminan bahwa akan dinaikin hadiah, akan keluar Champion League model baru. Walaupun sebenarnya ini juga yang udah digagas lama gitu loh, oleh salah satunya oleh Agnelli juga gitu. Jadi kan bisa jadi emang ini mungkin ini trik gitu ya. Cuma ya itu tadi fans yang kemakan yang langsung oh iya nih harus jadi segala macam gitu. Ya kayak ada pepatah kan. 2 gajah bertarung, pelanduk yang mati di tengah. Jadi setiap ada raksasa yang duel, yang mati itu ya yang kecil-kecilnya segala macam ya. Kita gitu loh. Lu gitu loh sebagai penonton yang layar kaca lah. Tapi kalau ngambil gitu dari perumpamaan lu tuh berarti kali ini luar biasa dong, Bang. Oh ya ini benar-benar mega fight. Gila. Gitu. Dan mungkin yang konspirasi justru yang ngancurin dua-duanya berarti kali ini. Enggak lah kan. Ya karena kekuatannya akhirnya bersatu gitu loh. Tapi kan balik lagi mungkin kan memang udah disetting seperti itu gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau dibilang nggak menang kita enggak juga. Super League bubar kan? Iya. Champions League menaikkan biaya uang naik uang juara plus timnya nambah jadi 36 gitu loh. Jadi formatnya liga gitu kan. Cuma dengan satu tim maksimal main 10 kali. Nah, ini nanti kita bahas deh. Insya Allah mungkin kita akan ada satu tamu lagi. Itu akan ada satu tamu lagi yang akan kita undang. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bicara tentang Champions League format baru dan mungkin sedikit efek dari ESL gitu ya. Nah, bagi gue yang mau gue sorotin adalah bahwa ya lu lihat kan seperti yang kemarin gue bilang, yang paling bisa bersuara pemain gitu loh. Itu sahih gitu. Sebenarnya ini yang mereka nggak tahu kan. Sebenarnya kemarin yang habis episode yang kemarin kalian tonton yang sama Mas Aldi, sama Bang Aldi itu ya. Setelah off kamera, kita tuh ngomong sama Aldi ya, Pak ya. Kita bilang, kita titip dong. Cuman waktu itu kita nggak mau on kamera karena kita nggak mau taruh bebannya itu di dia kan di depan kamera. Kita ngomong sama dia. Aku bisa ngomong kayak gini sekarang karena memang udah it's over. Kita bilang sama Aldi, lu saat ini di posisi yang enak nih. Lu ada di London, lu ada di sana, lu ada di antara bekas pemain. Kita titip pesan aja. Kunciannya itu adalah di pemain. Kata ya kalau dia bisa ngobrol dia sampaikan gitu, jangan bukan jadi beban buat dia. Dan lihat Ian Wright bersuara gitu loh. Henderson akhirnya mengambil sikap bahwa sebagai ya gue salut sih dengan Henderson gitu ya, berani yuk sama kapten-kapten yang lain gitu kan gitu. Jadi maksud gue ya nggak bisa lu sirkus, lu maaf aja nih, lu binatangnya lu yang ditonton orang gitu loh. Lu kalau nonton Dumbo pada saat binatang-binatang itu lari, kan yang kelabakan yang punya sirkus. Betul. Gitu loh. Lu mau jual apa gitu? Siapa yang mau lu tonton? Siapa yang mau lu pampangin supaya ditonton orang, supaya orang bayar untuk nonton? Kan nggak ada gitu loh. Maaf aja nih ya, ini kan cuma perumpamaan gitu loh, bahwa sebenarnya objeknya ya pemain gitu. Nah, kenapa akhirnya begitu bersuara dan ya menurut gue itu tadi, mungkin di awal juga para penggagas ESL ini udah tahu kok ini nggak akan, it doesn't work gitu loh. Ini bukan suatu gagasan yang bisa berhasil dengan close league gitu ya, dengan cuma 12 yang nggak jelas kriterianya apa orang bisa masuk, terus apakah klub lain bisa masuk segala. Kalau lu bilang ini khusus tim besar ya kasihan, sepak bola bukan cuma tim besar. The beauty of the game adalah pada saat lu bisa ngeliat Kamerun ngalahin Argentina. Ya kayak kemarin kita bahas kan, pada saat Denmark tiba-tiba bisa juara di Euro. Kemudian misalnya Yunani bisa juara gitu. Itu kan the beauty of game. Lu bisa ngeliat Stoke City ngalahin United gitu. Itu satu hal yang nggak bisa yang membuat
sepak bola itu menjadi lebih menarik gitu loh. Pada saat dulu bahkan Aljazair pernah ngalahin Jerman Barat kalau nggak salah di Meksiko 86 gitu loh. Rabah Majer bikin gol gitu. Jadi itu yang bikin sepak bola ini menjadi tontonan yang sangat manusiawi menurut gua gitu loh. Penuh dengan unsur kejutan, tidak ada hal yang pasti di situ gitu loh. Ya, Pep Guardiola juga tadi malam kan di press conference-nya mengatakan hal yang sama kan. Sebuah sport kalau nggak ada sense of competition kan itu yang gue bilang. Reward dan itu yang gue bilang kemarin. Reward dan hukumannya. Nggak ada reward, ya nggak ada. Ya hampa, ya kayak ICC sport, aja. Ya. Iya bukan olahraga gitu. Itu ya lu kayak friendly match aja udah gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi gue balik lagi ke statementnya lo yang bilang kalau dibilang ESL ini nggak dipersiapkan dengan matang, sebenarnya iya dan tidak juga sih menurut gue. Kalau gue bilang mereka udah mempersiapkan, termasuk tuh karena pasti mereka udah mempersiapkan untuk legal rights-nya dong. Lawyer semua itu pasti udah disiapkan untuk. Ya tapi kan lu lihat Amazon sendiri kemarin ngeluarin statement kan, yes. Bahwa gue belum ada kontak sama sekali. Sebenarnya itu yang gue maksud, Wan. Kalau gue bilang Amazon tuh cuma nyelamatin diri istilahnya. Iya bisa jadi karena mungkin kan itu obrolan informal masih kan gitu. Ya masih informal, rata-rata masih informal, tapi mereka udah menyetujui sesuatu. Cuma mereka melihat situasi. Bagi gua salah satu penilaiannya kelompok ESL ini yang salah banget adalah mikirnya penonton pasti nonton kok. Mereka ngelihat nih COVID ini seperti ini, nggak ada penonton di stadion, nilai hak jual TV bisa masih tetap jalan. Kita ngandalin penonton yang di Asia, di Afrika, di Amerika. Oh iya, yang marketnya sangat gede. Gue yakin mereka mikirnya gitu, tanpa memikirkan bahwa fans ini bisa sampai segini menolaknya, sampai mempengaruhi sampai ke pemain-pemain, karena pasti dalam pikirannya, dan gue yakin yang kemarin pada ngikutin ngomongan coach juga pasti mikirnya sama nih, pemain kan tinggal kita kasih gaji gede juga pasti. Iya, itu kan gue bilang ada pride di situ yang nggak bisa lu nilai dengan duit. Ya. Gitu. Nah itu jadi udah salah penilaiannya di situ sih menurut gue. Jadi persiapannya gue yakin mereka udah mempersiapkan, nggak mungkin mereka nekat. Tapi somehow gue ngerasa memang konspirasi teori itu ada gitu bahwa ya lu nggak tahu bahwa mungkin udah ada deal-dealan kok antara mereka dengan FIFA, UEFA gitu loh. Gue ngerasa itu ini cuma bentuk buat nge-push supaya jadi. Cuma yang kemakan kan masyarakat jadinya gitu loh. Mungkin ya gitu loh. Mungkin ini menurut gua gitu loh. Bisa jadi emang udah ada. Kalau kita bilang mereka ini ada kong-kali-kong agak berat juga lah. Ya, maksud gua kan ya ini kan opini. Ini kan gua kan juga tidak memaksakan. Ini kan sekedar sekelebat bahwa bisa jadi ya ini adalah bentuk konspirasi. Karena kan we living in the world that where we need a good guy and bad guy. Lu nggak akan bisa ada good guy semua. Kalau kita mau ngikutin teori lu tuh, menurut gua kalau memang itu teori itu misalnya valid, di sini korbannya bukan fans saja sih kalau gue bilang. Korban paling besar adalah ya 3 pemilik Amerika ini. Mereka itu benar-benar dimanfaatin sama yang udah ngerti bola, sejarah bola di Eropa. Yang 3 ini nggak ngerti apa-apa. Lu masuk karena kan sekarang ini yang jadi korban pemilik-pemilik. Iya. Oke. Mereka bukan orang susah, Pet. Dan mereka bukan orang bodoh. Mereka udah mengkalkulate itu semua risikonya. Loss-nya akan seperti apa gitu loh. Makanya ya somehow gue ngerasa memang ya mungkin gitu loh. Karena kan bisa benar bisa enggak. Tapi ya ngelihat apapun yang bisa terjadi di dunia kan ya kayak tadi lu nonton film aja kadang kan di-create ada good guy ada bad guy. Nggak akan ada tuh film good guy semua nggak ada gitu loh. Karena nggak akan ada serunya jadinya kasarnya. Even drama segala macam juga pasti ada konflik kan gitu. Kita hidup di mana memang ada konflik supaya seru aja hidupnya gitu loh. Kalau gitu berarti ini dong. Ini kemarin kita lagi nonton ini dong, Suicide Squad dong. Ya, Suicide. The bad guy becomes the good guy kan. UEFA kan juga bad guys kan. Nah itu dia. Cuma kemarin kan kesannya seolah-olah mereka yang jadi safe. Ya, kan, mereka gitu. Penyelamat gitu loh. Kesannya ya. Gitu loh. Iya kesannya karena kan ya baik lagi tidak ada kok di kita yang di Poros Salang yang kemarin yang memuja UEFA, FIFA setinggi langit bahwa mereka bersih. Enggak, cuma enggak tahu kalau gue sih orang yang optimis bahwa pada setiap ada satu gerakan yang terjadi untuk menuju arah lebih baik, gue yakin insya Allah sih akan bisa seperti itu gitu loh. Dan ya mudah-mudahan sih bisa kejadian gitu. Dan kalau lu lihat terus bentar. Karena aku ngomong kayak gini, gue ngambil kesempatan ini untuk clarify ya. Karena tadi di Twitter arahnya mungkin udah apa lagi nih? Bang Napi waspadalah, kurang ajar. Baru tahu lu Benga.
Nggak, tapi ini gua ngambil kesempatan nih juga ya, karena tadi di Twitter udah mulai ngarah kesannya tuh gua kontra Koci. Gua nggak kontra sama Koci sama sekali. Oke. Uh, Intinya gini, Koci itu juga benar. Tujuan dia itu kan memang Koci nggak suka apa yang terjadi di UEFA selama ini. Bukan cuma masalah dicurangin, tapi juga tentang masalah korupsi yang ada di dalam UEFA. Cuman ya itu balik lagi kepada perspektif dan cara lu menyelesaikan semua masalah itu masing-masing berbeda. Kalau gua sama Fuad dan rata-rata orang tuh menganggap bahwa kita di Poros Salang episode kemarin juga bilang caranya Super League ini salah. Kalau misalnya ini tadi menggantikan Champions League, tapi masih bisa gak ada yang dikhususkan, orang masih bisa masuk, sistemnya masih sama, tinggal pengurus operatornya aja yang diganti, mungkin kita juga akan dukung. Masalahnya ini caranya salah, dengan cara anarkis yang kayak gini. Ya, gue pakai kata-kata terorisme di sepak bola. Itu menurut kita, menurut gue pribadi apalagi, itu yang membuat kita menolak. Jadi sebenarnya yang disampaikan Koci juga nggak salah-salah banget. Dia juga nggak suka apa yang dilakukan UEFA. Kita di Poros Salang juga bukan pro UEFA. Kita juga nggak suka. Cuman kita nggak mau caranya Super League ini untuk mengganti sistem. Which is terjadi memang. Tapi nggak kayak gini caranya kan gitu. Kalau Koci kan kemarin tuh udah mumpung lagi ada ini, hajar. Itu yang dimanfaatkan sama Koci momentumnya dengan harapan perubahan di sepak bola Eropa. Jadi nggak ada salahnya juga yang dibilangin Koci. Dombanya yang salah menerjemahkan, akhirnya semuanya jadi berantakan kan. Nah, yang jelas gue mau angkat topi untuk pemain-pemain. Untuk United sendiri, gue sangat salut sama Maguire. Kalau berita itu benar rumornya gitu ya. Orang yang engkau jabrik nih suka banget menghina Maguire. Astagfirullahaladzim, gue emosi jadinya. Jabrik, host ketiga kita tuh paling suka menghina Maguire ya. Sekarang lu tahu seperti apa itu orang kan? Jabrik. Ternyata gitu, kenapa dia kalau di lapangan gak mau marah-marah sama wasit, gak mau kelihatan emosian kayak Roy Keane atau Cantona. Lu lihat aja, dia diam-diam karena dia tahu sekali gue marah, bubar itu organisasi wasit dunia. Mendingan gue diam katanya. Lu lihat, sekali dia marah, buat pulang kampung ya kan. Ya, gitu. Gue sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Dan sekali dia marah, polisi di Yunani aja digebukin kan gitu. Ya macam-macam. AKP Rahmat juga hati-hati, jangan sampai Maguire marah-marah nanti. Dia udah ada track record mukulin polisi. Jadi ya kita ngomong apa tadi, Sipot main masuk terus tinggalin lagi tadi. Ya itulah pokoknya intinya European Super League udah mundur. Cuman ya, yang udah resmi langsung surat-suratnya, kalau gue nggak ngerti nih, gue juga belum update. Yang surat-suratnya udah semua masuk semua kayaknya baru City deh. Apa gue salah ya? Correct me if I'm wrong. Nah, kita tinggal nunggu secara resmi keluar semua. Karena kita sekarang semua klub itu udah mengatakan we're out. Tapi kalau belum ada tulisan, gue tetap masih nunggu. Makanya itu yang tadi buat tweet. MU kan udah ngeluarin statement. Statement udah, tapi surat-suratnya udah belum. Karena kan mereka kemarin udah sempat tanda tangan komitmen 32 tahun. Pak, lu bayangin institusi segede United kalau udah ngeluarin statement di sosial media terus dia tidak memperhitungkan semuanya mah emang goblok aja kan gitu loh. Gimana sih? Kemarin apa nggak goblok? Dan gini, sorry, maksud gue itu kan sangat blunder gitu loh. Maksud gue lu udah mengatakan bahwa lu out gitu, itu kan kalau tiba-tiba enggak, dan nggak ada yang tahu kan. Emang mereka udah tanda tangan kemarin benar seperti kata Perez. Ada yang lihat Barcelona 1 menit bilang keluar, berikutnya bilang ragu-ragu. Ayo. Macam ingus. Gitu ya kan. Gitu. Tapi satu yang gue memang kurang sreg sama United adalah, untungnya gue emang udah nggak follow ya sosial medianya gitu kan. Mereka mengeluarkan pengumuman di sosmed bahwa mereka keluar dari ESL. Itulah lebih kurang kan. Ya. Tapi pada saat mereka ikut ESL, mereka nggak ngomong gitu. Itu yang kayak gue tweet kan. Itu gue pikir emang cemen banget ini. Iya. Gitu, ini emang cemen banget. Gue mau tweet tapi gue teringat lagi puasa. Kan lu nggak puasa kampret gitu. Ya, itu kan yang gue hargai lagi puasa. Mereka kan yang baca, terus ya. yang kedua adalah di luar Woodward sebenarnya gue juga kan pada saat dulu ditunjuk jadi DOF John Murtough itu kan gue bukan orang yang wah ini apa enggak gitu. Karena dia punya peranan loh. Dia tahu loh. Lu baca tweetnya Yere ya? Apa? Lu baca tweetnya Yere ya? Iya dong.
Gue baca gitu loh. Gue baca, terus ada juga berita di apa ya, tadi ada berita di mana tuh gue baca gitu. Maksud gue, dia kan orang yang tahu gitu loh. Dia tahu tapi dia tidak mengatakan bahwa dia ngomong ke pelatih kayak apa kayak gitu kan, enggak gitu. Jadi maksud gue, lah emang benar ini boneka yang bisa diatur gitu loh. Ya udah paling benar dah kayaknya Van de Sar mungkin naik gitu ya, udah sekalian jadi di OS. Ya, please. Gua betul-betul cuma masalahnya kan di Ajax kan dia ini banget gitu loh. Di luar itu sih gua United semoga bisa fokus, harusnya ini jadi berkah lah buat lu gitu ya. Sebenarnya ada salah satu berkah yang paling besar sih menurut gua. Dengan kejadiannya ESL ini, satu Woodward keluar itu udah sebuah berkah ya. Sekarang ada bukannya ada kemungkinan lagi. Udah sebuah biggest possibility bahwa si Glazer akan menjual karena udah nggak logika lagi untuk mereka lanjutin kan. Tapi yang salah satu berkah yang menurut gua one of the biggest blessing in disguise adalah kembalinya David Gill di dunia sepak bola ini dalam muncul lagi duduk lagi di UEFA dan menggantikan Woodward kan posisinya. Jadi bagi gua tuh that's a really good blessing in disguise. Dan di Super League stuff memang kita nggak suka. Tapi at the end of the day, ya itulah katanya silver lining ya. Silver liningnya itu adalah kita udah berusaha mengeluarkan Glazer bertahun-tahun, dari tahun 2006. Ya, udah mati-matian. 2005-2006 kita udah menolak Glazer dan udah LWG itu udah dari sejak itu. Dan sekarang, di luar dugaan, di saat kita benar-benar kemarin itu udah jeblok, udah nggak ada harapan apa-apa, udah ya udahlah Rara udah siap dukung Millwall, lu udah siap dukung siapa kemarin Red Star Belgrade, apa semua. Southampton kalau Liga Inggris. Kalau ya Southampton masih sedesperate itulah kita udah menganggap bahwa it's over. Dan the silver lining is after the storm there's always a rainbow after the rain. After the storm. Lu nggak bakal bisa ketemu rainbow kalau nggak ada hujan. Lu nggak bakal bisa melihat indahnya bintang kalau nggak adanya kegelapan kan gitu. Lu tidak akan menjadi seorang nahkoda yang tangguh tanpa menghadapi ombak yang besar. Iya. Gitu ini loh. adalah poros kata-kata bijak. Ya kan bertepatan dengan terbang, ya kan hari ini hari Kartini gitu ya. Pas banget gitu. Pas jadi banget. Terkait United sih gue memberi apa ya? Gue semakin respect lah sama Maguire gitu. Kalau lu ingat mungkin dulu ada temen gue maki-maki Maguire di luar jabrik gitu ya. Bahkan ada salah satu orang temen gue yang udah nih gak usah dimainin lagi lah gitu, yang habis kasus di Yunani. Gue gak ada gitu maki-maki Maguire ya. Gak ada gue maki-maki Maguire. Gue bilang udah istirahatin dulu supaya mental dia balik lagi. I didn't even mention your name, man. Lu gitu ngarahnya ke gue dari tadi di Twitter juga gue gak mau retweet, gak mau gue balas karena gue tahu lu ngarahin ke gue. Ini sih sebentar ya, lu ngomong aja. Aduh, balik lagi. Ya udah, mumpung dia nggak ada. Gua nggak ada kata-kata gue. Yang ada kok di video-videonya. Bukti ada kok, jejak digitalnya ada. Gue bilang, udah istirahatin aja. Dia nggak fokus. Lagi nggak fokus, nggak usah. Kasih aja waktu untuk dia bisa fix his problem. Kayak waktu Cristiano Ronaldo, orang tuanya meninggal. Kasih waktu untuk dia istirahat. Kasih dia waktu dia. Memang Fuad bilang, enggak kayak gitu caranya. Justru dia harus permainkan terus. Ole knows what he's doing. Dalam hal ini, Ole dan Fuad benar bahwa memaksakan Maguire main adalah hal terbaik buat Maguire karena setelah 1-6 lawan Spurs itu dia tetap dikasih kepercayaan, akhirnya mentalnya naik karena kepercayaan dari bos. Ya dari sisi itu gue salah memperkirakan, tapi tujuan gue juga waktu itu baik. Tujuan gue adalah ya udah biar mental dia sembuh dulu. Udah kayak Justin lo ngomong. Jadi nggak usah banyak lebar. Lanjutnya, Maguire udah kayak Justin lo ngomong. Udah ini, ya kan bagus. UEFA segala macam. Ya lu gitu, bagus Maguire mentalnya jadi terbentuk gitu loh. Ini kan masalah kepercayaan kepada orang. Kan gitu. Kalau gue selalu I am what I'm saying gitu loh. Gue bilang ya enggak, kasih kesempatan Maguire gitu loh. Karena ya mungkin titik lemahnya Lindelof pun vice versa gitu. Mungkin Lindelof juga titik lemahnya dia. Tapi kan kita nggak pernah tahu seiring waktu segala macam. Cuma tinggal masalah kesabaran aja gitu loh. Lu mau sabar apa enggak? Kalau lu nggak mau sabar ya udah nggak apa, itu juga hak lu gitu. Cuma kalau gue masih mau gitu ngelihat dia mimpin jadi kapten segala macam. Astagfirullahaladzim, 5 menit lagi. Pak Prot, 10 menit dong Pak Prot, lagi enak nih gitu ya kan. Gitu. Jadi maksud gue Maguire akhirnya bilang 30 menit juga gue yakin 40.
Maguire step up, menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang leader gitu ya. Dan Luke Shaw yang gue juga kaget gitu, itu orang ternyata bisa lantang gitu kan. Pogba mana Pogba? Gak ada. Idolanya Ramot, nggak ada nge-tweet, nggak ada apa. Kena lagi komod. Lu lihat Bruno. There's money can buy a dream atau apa gitu loh. Bruno, Rashford bikin gitu kan. Mana Lingard, apa yang James Milner, lo tengok. Milner, bagus gitu loh. Statementnya jelas gitu kan. Statement yang terbaik menurut gue yang dikeluarkan Patrick Bamford habis pertandingan lawan Liverpool. Ya, Bamford. That is the gitu. Best. Kalau masalah rasis, lama semua komentarnya UEFA. Begitu udah masalah dompet orang, cepet ya semuanya bergerak. Itu Patrick gitu. Bamford. Dan itu juga tamparan ke UEFA kan. Yes, kasus rasis tidak akan bikin lu begini gitu loh. Nah, jadi seharusnya ke depannya mereka bisa muhasabah kan gitu. Cuma masalahnya kan ya nggak tahu mereka ngerti muhasabah apa enggak kan gitu. Jadi gue nikmatin aja walaupun nanti di Champions musim baru klub akan lebih teruk gitu ya, akan lebih ngap-ngapan gitu kan, mainnya jadi lebih banyak. Yang normally lu cuma main 6 kali, habis itu kalau tersingkir ini bisa 10, lu udah pasti main 10 kali gitu loh. Belum lagi kalau lu lolos ke perempat final. Itu juga menggambarkan maruknya UEFA sih sebenarnya soal waktu. Iya, maruk. Cuma kan balik lagi, bukan balik lagi sih, maksud gua kalau dulu kan orang bilang, oh ini kan ISL supaya pemain gak jadi sapi perah. Men, pada saat mereka mau bikin ISL, liga tetap jalan. Liga domestik tetap jalan, itu idenya. Jadi dari mana menghemat tenaga pemain gitu loh, logikanya gimana sih gitu. Nah, logika mereka kan mikirnya artinya kalau ikut ISL kan otomatis udah kena ban, nggak bisa main di Premier League lagi, jadi mainnya cuma di ISL-nya doang, pikirannya mereka gitu. Jadi balik ke United, dan kenapa gue bilang juga harus menjadi momentum. Oke lah, mungkin jarak lu ke City tidak berkurang dengan adanya ini gitu ya, tapi paling nggak 2 pertandingan terakhir, dan gue yakin gitu ya, Liverpool lawan Leeds sama Chelsea lawan Brighton gitu kan dua-duanya seri. Nah itu kan menjadi satu advantage buat United bahwa pengejar lu sekarang agak tertahan. Dan gue yakin pertandingan kemarin ini, 2 pertandingan terakhir ini ada pengaruh dari gonjang-ganjing sepak bolanya sendiri, Pak. Gitu. Itu udah jelas banget. Pemain masuk ke lapangan tuh dengan anjrit lah gitu. Dan soalnya kan tim yang ikut ISL yang main gitu loh. Gitu. Gue yakin banget. Mereka juga sama kayak kita kan. Istilahnya masuk ke lapangan tuh mikir, lah kita main untuk apa sih? Gak jelas gini kan gitu. Lu cerita duit gitu ya. Kemarin tuh ada yang bilang juga karir main bola umurnya pendek 10-15 tahun. Oh iya, 10-15 tahun gitu kan. Cuma ini pemain Eropa loh. Duitnya di sini yang lu tak tahu pemainnya dengan duit yang di sana. Beda, Pak. Mereka gaji 1 minggu, nutupin karir mereka yang di sini 10 tahun. Miliaran gitu loh. Cuma tinggal gimana mereka menerapkan gaya hidup yang benar kan gitu. Lu tahu. Gue gara-gara kasus ini, Wak. Gue lanjutin statementnya lu ini. Gue gara-gara kasus ini, gara-gara gue baca tuh tweet yang ngomong kayak gitu. Gue sempat kemarin tuh ngecek, karena gue inget waktu itu pernah ada kasus di mana orang mempermasalahkan gaji pemain bola di Inggris itu udah terlalu mahal. Nah, ada artikelnya, nanti lu tinggal googling aja. Artikelnya itu tentang Gary Neville, oke? Gaji Gary Neville ya pada waktu dia bermain pada setengahnya Beckham kalau nggak salah gue. Ya pokoknya dia waktu itu Gary Neville yang dijadikan contoh. Itu yang artikelnya kalau kecil. Ya, gaji Gary Neville itu dibandingkan dengan gajinya manusia biasa. 1 minggu gajinya Gary Neville itu sama dengan gaji elu sehari-hari direksi rumah sakit yang ibaratnya puluhan juta gajinya sekarang ini. Itu udah 10 tahun gajinya mereka. Jadi kayak kemarin itu United Stand yang lain itu menggambarkan gini, seorang Daniel James saat ini, kemarin itu kan ditanya, apakah Daniel James akan berani untuk angkat suara? Ya, speak up. Mereka nggak yakin Daniel James berani. Kenapa? Karena Daniel James baru mulai karirnya di Manchester United. Gajinya itu belum sampai. Dean Henderson nggak akan berani. Kenapa? Karena mereka itu pengen naikin gajinya. Tapi model-model De Gea, Bruno, mereka itu akan berani. Kenapa? Mereka tuh udah set for life. Iya. Mereka udah set for life. Gajinya Bruno selama bermain 1 musim kemarin sama Manchester United itu udah bisa sampai anak cucu 100 tahun ke depan udah aman. Nggak ada 100, lu nggak usah lebay juga, kampret. Bukan gue yang ngomong. Ya gua itu lebay yang nge-tweet gitu loh. Itu omongan dia. Ya kalau misalnya gaji sekelas
sekeras direksi misalnya perusahaan migas yang nggak akan mungkin 100 tahun lah, itu lebay juga yang ngetit. Gue nggak suka tuh kalau orang lebay. Lu bayangin gaji Bruno misalnya ngomong sebagai contoh. Iya, makanya lebay, nggak usah lu nggak usah lebay sampai 100 tahun, gila lu. Ya intinya gitu untuk 10 tahun ke depan itu lu nggak bakal tutup mata. Karena 7 keturunan lu udah tutup mata sebenarnya. Nggak ada juga gitu loh. Kalau misalnya gaji kayak sekelas VP-nya JP Morgan atau mungkin Pricewaterhouse, lu pikir gaji mereka kecil? Sebulan juga ngantongin MMA, makanya lu mau compare, ya, maaf nih kalau lu compare sama kuli bangunan mungkin iya gitu loh, yang dibayar mungkin sekali datang 50.000, 75.000 ya iyalah, tapi kan ya lu compare-nya yang mau kemana kan gitu. Cuma maksud gua kalau kemarin lu cerita ini masalah gaji segala macam bla 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 gitu ya, bukan yang nggak ada pemain bola yang nyungsep belakangan ya. Owen utangnya banyak gitu kan. Lu lihat Paul Gascoigne seperti apa. Des Walker sebelum akhirnya sekarang jadi pelatih di Garuda Select itu kan sempat jadi pengangkat sampah apa gitu. Des Walker main Piala Dunia loh, timnas Inggris gitu kan. Itu karena mereka tidak bisa manage duitnya gitu. Tapi kalau misalnya yang hidup normal gitu ya, harusnya lu safe gitu. Siapa pemain MU, Pak Prot? Ada satu pemain MU. Gue lupa, dia kemarin sampai bikin buku. Siapa Pak Prot? Waktu dia datang ke Indonesia juga sempat curhat tuh. Jemba Fortune. Bukan pemain Class of 90 itu. Ada salah satunya. Gue lupa nama dia siapa. Class of 90 itu siapa lagi? Chris Eagles. 90 itu kok Chris Eagles. Jadi jatuhnya tuh intinya dia sampai kemarin bikin buku. Dia itu karena masalah taruhan. Iya, judi terutama gitu. Akhirnya dia udah sempat sampai bangkrut, makanya dan buku dia itu menjelaskan apa yang terjadi pada dia dalam hidupnya. Jadi nggak semua juga semua pemain sepak bola tetap hidup wah, cuman ya wealthy gitu enggak gitu loh. Rata-rata sekarang ini sih ya, sekarang ini udah mulai wealthy. Tapi wealthy-nya itu juga tahapnya berbeda-beda. Beda-beda gitu loh. Yang pasti kalau dia bilang ini kan tadi topiknya adalah yang dia bilang karir sepak bola pendek. Mereka butuh uang. Yang pasti banget kalau lu bandingin sama pemain kita di Indonesia, ya itu ya. Itu nggak ada sama sekali, Pak. 1 minggu gajinya mereka itu udah 10 tahun gajinya pemain kita di sini. Udah sederhana itu aja. Enggak lah, enggak 10 tahun lah. Kalau misalnya dia seminggu gajinya 3 miliar gitu loh. 400.000 pound sterling. 400.000 pound sterling. 4,8 M, 6 M lah. Ya 5 M lah kita bilang seminggu gitu ya. 5 M seminggu. Ya, kalau masih bola kita udah berapa tahun, Pak? Men, kalau sekelas kayak ya gue nggak mau sebut nama lah ya, lu tau lah yang kelas A pemain timnas gitu kan nyentuh angka antara mungkin, apalagi lu yang pernah di Persema gitu ya, mungkin anak asuh lu ada yang gajinya antara 800 sampai 1,5 M kan gitu ya. Kalau dia gajinya nggak ada kecil, nggak ada di bawah 1,5, di bawah 1,5. Karena ada peraturan di Indonesia ini bahwa gajinya itu nggak boleh angkanya tuh ini gue belak-belakan ngomong, gue nggak sebut nama pemainnya, ada satu pemain lu juga sendiri lah, gajinya itu waktu itu gue terpaksa bayarnya itu tuh 99.999.999 karena nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih 100 juta sebulan. Ya, dan lucunya kan di sini kan gajinya itu kan dari kontrak kan. Kontrak misalnya setahun kontrak lu 1 miliar gitu kan. Lu terima misalnya DP 30%, ya itu hitungannya gaji lu, udah habis itu kan dicicil kan. Jadi enggak lah. Jadi kalau misalnya enggak gaji pemain bola kan pendek segala macam, men, duit mereka itu udah cukup gitu loh. Mereka tinggal gaya hidup mereka aja yang mereka sesuaikan. Gaya hidupnya, itu dia. Karena siapapun lu, kalau gaya hidup lu itu tidak sesuai dengan kapasitas, ya lu akan belangsak. Ya Mike Tyson juga pernah bangkrut kok, kurang kaya apa dulu jadi petinju gitu loh. Iya kan? Iya. Sekarang kalau lu punya duit seberapapun, kalau lu gaya hidupnya berlebihan ya memang bakal bangkrut. Michael Jackson dia punya punya pulau loh. Neverland, bangkrut gitu. Jadi nggak usah cerita ini gini enggak. Jadi balik lagi yang terkait ISL, bukan cuma masalah duit, men, gitu loh. Banyak hal yang tidak bisa lu beli dengan duit gitu ya. Pride gitu kan, terus kesenangan lu ngelihat dari junior lu menapak karir segala macam bla 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 gitu. Dan untuk United itu sekali lagi gue bilang gue sangat hormat sama Maguire, Luke Shaw, Bruno sama si Rashford gitu ya. Walaupun main lain juga gue yakin pasti punya peran lah kan gitu. Karena gue rasa mungkin Maguire juga pasti ngomong nih sama mungkin Mata, De Gea segala macam, dia pasti akan dapat encourage dari mereka gitu loh. Dan kenapa mungkin Maguire? Karena dia Inggris pet gitu loh. Itu kenapa gue rasa bukan De Gea atau Mata yang konfrontir si Ed Woodward saat itu. Kenapa bukan Bruno, walaupun Bruno sangat vokal gitu loh. Alasannya Maguire gue rasa karena dia adalah pemain asli Inggris gitu loh. Dan saat ini dia kapten tim gitu loh. Oh iya, cuma balik lagi kan kaptennya tetap Maguire gitu loh. Mereka pasti akan menyerahkan
tanggung jawab tuh ke dia gitu loh. Kita mungkin mau begini, lu yang step up dong gitu loh. Dapat dukungan seperti itu kan, oh ya udah oke. Apalagi mungkin dia ngelihat Henderson ngambil tanggung jawab sebagai kapten gitu kan. Walaupun Milner bikin statement kan gitu. Jadi itu sih yang kalau gue lihat. Nah, ya satu lagi ya. Gue baru nggak. Lu ngomongin yang ngomong itu semua pemain Inggris loh. Sih, ya karena kan mereka yang apa ya? Kayak Milner, Henderson, Patrick Bamford gitu loh. Patrick Bamford ya itu Inggris semua. Iya, gitu. Inggris semua. Kenapa? Karena kayak kata Gary Neville kan, they bottle it gitu loh. Iya kan? Yang ini ngerusak tatanan sepak bola di homeland of football gitu. Yes. Ya, yang harus ngelawan ya lu sebagai putra daerah. Kayak kemarin gue bilang, Akam sih kebanggaan lu sebagai anak lokal gitu loh. Kebanggaan lu sebagai anak lokal, lu yang ya James Corden juga gitu kan. James Corden juga ngomong gitu. Maksud gue itu yang kemarin juga gue bilang, mereka yang punya pride gitu loh, mereka yang tahu akan seperti apa kampung lu gitu. Ibarat kata gini lah, gue di Kampung Keling gitu ya, gue pernah nangkap orang nabrak di Kampung Keling tahun 9 nih, berat sih. Tahun 95, gue nggak bohong. Jadi waktu itu abang pelatih bola gue ditabrak di tengah jalan raya Jainul Arifin, gue kejar sampai dapat gitu loh. Gimana jadi, tuh Kampung Keling? Jadi lu sebagai orang lokal pada saat ada satu hal yang berlangsung tidak bagus di tempat lu, pasti lu yang akan maju dong. Lu yang akan membela tempat lu ini bahwa lu jangan macem-macem lu sama tempat gua. Sekarang lu paham kan? Yang gue bilang, semua orang Inggris lo yang ngomong gitu. Itu kenapa Maguire yang step up segala macem gitu loh. Ya mudah-mudahan sini jadi satu jadi satu presiden yang baik lah buat United ke depannya dan buat liga gitu kan. Kalau lu cerita rakus, semuanya rakus itu di situ, semuanya tamat gitu loh, gitu. Dan semoga Glazer beneran bisa out dari sini gitu, karena kan emang ada isu dia mau jual kan udah kan gitu loh, dia mau jual klubnya karena kalian yang karena gue yakin sebentar lagi kalau keadaan udah mulai balik normal, gue yakin keadaan akan kembali lagi seperti kemarin-kemarin. Karena ini aja sekarang udah mulai ada nih di luar yang mulai bilang tetap ngomongin mengenai Ole. Gue kasih logikanya gini aja. Lu lihat James Milner sama Henderson bisa ngomong ya. Kenapa? Karena Guardiola dan Klopp juga mengizinkan pemainnya untuk ngomong. Ya, yang dua manajer yang ikut vokal, Klopp sama Pep. Pemainnya juga ikut ngomong. Sekarang logika lu gini aja. Kenapa pemain MU berani ngomong? Kalau manajernya mihak ke Glazer kayak kata yang kalian tingkat, pemainnya nggak akan diizinkan untuk ngomong. Manajer tetap bilang. Ini di grup WhatsApp mereka udah ngomong, Gaver, ntar gue ngomong ya. Ya Gaver, biarin aja lah si Harry yang ngomong, kata Luke Shaw gitu kan. Iyalah udah, kata Bruno, gue bantu nge-tweet, gue bantu nge-post aja ya. Terus Rashford bilang, tenang aja, gue bantu tweet juga dok, follower gue banyak kok, tenang aja Gaver. Jadi pokoknya boleh ya Gaver ya, biar Maguire nih nggak bisa nih kayak gini nih Gaver. Oke, udah, go ahead lah. Boleh kata Oli gitu aja, simpel aja udah gitu. Kalian tahu, nggak mungkin mereka itu berani melakukan itu kalau nggak izin Ole. Dan apalagi Ole mereka sangat menghormati Ole. Sangat menghormati Ole. Karena at the end of the day, kalau lu manusia yang punya akal sehat dan logika yang benar aja, lu pasti mikir gini, Ole juga pasti kesel dong. Dia taunya barengan dengan Pep, barengan dengan Klopp, barengan dengan yang lainnya. Dan Klopp sendiri udah mengatakan itu, Pep sendiri udah mengkonfirmasi itu. Kami taunya barengan, ya. Jadi ketika dia tahu, lu bayangin Ole keselnya gimana? Gue mati-matian mempertahankan posisi 2. Gue mati-matian berjuang sekarang ini di Eropa. Gue udah dimaki-maki 1 musim 2 musim ini, dihajar kiri kanan, dan sekarang tiba-tiba lu mau mengakhiri semua perjuangan ini dengan segampang enak kepala jidat lu aja, mengeluarkan MU dari liga yang udah kita mati-matian ini. Langsung WhatsApp dulu ya kan. Woi guys, kumpul dulu kalian. Bos mau ngomong. Selesai udah gitu. Jadi ya udah kita nikmati aja sepak bola seperti sedia kala gitu ya. Mau nanya tapi Pak Rahmat. Apa? Ini tetap kena sanksi nggak kita nih? United? Ya 6-6-nya. Enggak lah. Karena kan sudah sempat masuk ke sana. Apa betul-betul ya kan, dimaafin nih? Gila, maafin lah. Bulan 14 berkah ini. Udah marah. 14 klub yang lain marah. Everton katanya udah keras kali. Everton udah bilang, aku nggak terima kalau orang itu balik kayak gini, nggak ada hukuman, kata Everton. Gini, men. Ini bulan penuh berkah. Bulan Ramadan tuh nggak cuma di Indonesia. Di Inggris sana pun lagi Ramadan. Aldi pun puasa di sana, gitu loh. Ya. Sama, di seluruh dunia ini lagi bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh kasih sayang, lu memaafkan, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh nggak bisa, ini gini. Sama itu kayak orang
yang ngerasa punya peluang atas kejatuhan seseorang, kemudian dia mengambil keuntungan dari situ. Ya iyalah. Kok nggak lihat Paham, kemarin kan? Wolves udah bilang Champions of Premier League Ya, kita kalau sendiri. itu nge-troll gitu. Iya, Jadi maksud cuman gua kocak-kocak lucu-lucu kan. Iya, jadi kalau misalnya kayak tadi kau bilang Everton bilang gini, justru itu menunjukkan betapa kerdilnya mereka gitu loh. Bahwa lu kan juga harusnya berterima kasih dengan tatanan ini ada yang berubah. Siapa tahu lu bisa masuk Champions League dengan format baru nantinya, itu kan kita nggak tahu gitu loh. Kalau siapa tahu kalau emang lu masuk Champions League format baru, toh duit lu akan bertambah lebih banyak dengan frekuensi pertandingan yang lebih banyak gitu loh. Dan kenapa itu akan segera digulirkan gitu ya? Kalau nggak salah kan akan dipercepat tuh ya, kalau gue nggak salah gitu. Itu kan juga karena ada gerakan ini gitu loh. Karena ada blunder sebagian orang gitu loh, yang menciptakan hal jadi lebih baik gitu. Jadi jangan begitulah ya. Baiknya kan kita ya kalau gue sih aja lah setuju udah sama gitu. Gue setuju dari kalimat Presiden UEFA tadi malam ngomong sebelum klub-klub pada balik. Dia kan bilang, ya, para CEO tim Inggris, kami membuka pintu untuk kembali. Kami sadar bahwa kalian kita semua bisa melakukan kesalahan, bisa hilang. Dan kalau kalian menginginkan untuk kembali, pintu kami buka lebar. Sebenarnya kalau dari kalimat dia itu, seharusnya sanksi-sanksi hukuman-hukuman yang diancamkan di awalnya, sebenarnya void dong, hapus dong. Hapus lah. Ya. Oh, berarti kan kemarin ini MU, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, semua datangnya kan. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin. Iya, selesai. Dan walaupun memang ya kayak dibilang, oh mereka resmi ikut bla bla, tapi kan belum ada pertandingan yang dijalankan. Yes. Gitu loh. Secara officially kan, secara officially kan itu belum benar-benar jalan gitu loh. Ya kayak gue bilang tadi. Kecuali lu mau menghukum seseorang karena berpikir. Iya, nah itu kan nggak bisa. Itu kan baru namanya lu apa ya? Lu mengekang kebebasan berpikir orang gitu. Walaupun misalnya itu salah pola pikirnya dia. Cuma kan lu tidak bisa mengontrol. Lu bukan Scarlet Witch gitu loh. Tolong dong dipahami. Yang udah langganan Disney Plus tiba-tiba sekarang Scarlet Witch. Terus kemarin Captain America. Sorry. Gua langganan Disney Plus dari pertama keluar untuk Naila. Walaupun gue nggak pernah nonton gitu loh. Gue dari pertama Scarlet Witch keluar gue udah suka, karena ada satu momen pada saat dia narik, itu gue ya Allah ya Robbi, gue langsung istighfar karena itu tuh yang dia mau kayak gini tuh, aduh astagfirullah, itu berat Pak, berat. Gitu. Aku juga sebenarnya ngomong gitu ya. Karena gue lebih serak Scarlet Witch daripada Scarjo. Nggak, kalau aku nonton Scarlet Witch ya, kadang-kadang aku nggak, apalagi kalau lagi terbuka gitu kan, aku tuh nggak mau nonton, Wak. Karena yang kebayang sama aku, Full House. Aduh, kayak ngeliat anak kecil. Dalam bayanganku tuh masih si kembar itu aja. Aduh. Kalau gue emang jujur, gue lebih suka Scarlet Witch daripada Black Widow gitu loh. Jadi di Avengers itu, gue paling suka tuh sama dia gitu. Karena gue cantik gitu. Terus, enggak. Gue lebih suka sama Scarlet Witch gitu. Jadi balik lagi, aman, kita nikmati liga yang cuma tinggal sisa 6-7 pertandingan lagi gitu ya. 6. Ya kan ada yang 7 juga gitu loh. Kita akan lihat di mana posisi akhir tim kita nantinya gitu. Jadi enjoy football again gitu ya, karena sekarang kan fans sudah menang akhirnya kan gitu. Walaupun kalau sampai kita juara kayak mana, Wan? Sorry ya, gue sebenarnya punya teori, cuman gue nggak mau bagi di sini. Nanti di Twitter kalau kita sampai juara kayak mana, Wan? Kalau gue justru feelingnya City yang akan juara Champions League. Iya, berarti kau udah baca teori yang sama ini. City, karena kemarin gue sempat baca statementnya Presiden FIFA apa UEFA kan, yang si Senarin kan. Dia bilang gitu. Jadi gue nge-tweet kan, gue bilang ya udah City juara. Kalau kalian yang nonton ini gitu. Penasaran teori apa yang kami baca, buka. Gue nggak tahu, gue nanti lah di sini aku sama Ford ngomong. Lu buka-buka di Twitter dari jalurnya UEFA yang kemarin ini SLSL. Ada sebuah teori yang lagi berkecambuk, masuk akal banget. Ya. Karena kalau bisa jadi bagi-bagi nih sekarang nih, semua lagi dibagi-bagi. Ya udah. Iya, gue bilang gitu loh. City ini buat lo gitu. Ya, ini buat lo ya segala macam ya. Liverpool kejauhan, kalau nggak Liverpool juga tadinya mau diangkat. Ya, gitu. Mungkin. Jadi ya udahlah,
Itu aja, kasihan Pak Prod mau pulang udah 4:30 dari yang tadi niatnya cuma 30 menitan gitu kan. Sekali lagi gue mau say hi buat Ridho Setiawan, terima kasih sudah menonton Poros Salang. Wherever you are, sehat-sehat, selamat beribadah. Gue Fuad. Gua salah. Gua enggak. Kalau gitu saya Kepi Rahmat. Ya, dan saya Bang Nabi. Waspadalah. Thank you. Dor. Thank you. Bye.